Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 3 September 2023. Bersama Slianti Risni, kita ikuti berita selengkapnya. Dan dari Taman Matilda Bina Brata, kami hadirkan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, Polres Banjarbaru berhasil menyita narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 3,71 kg dari 4 orang tersangka. Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harsa Kusuma dalam konferensi pers Rabu 30 Agustus 2023 di Aula Mapolres setempat menjelaskan, sabu-sabu seberat 3,71 kg berhasil diamankan dari tangan 4 tersangka. Disebutkannya barang haram yang diamankan itu setara penyelamatan 15.420 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kapolres didampingi Kabak Operasi Kompol Indra Agung Perdana P dan Kasat Reserse Narkoba Ibtu Subroto mengurai penangkapan bermula dari ditangkapnya tersangka FR pada Sabtu 16 Agustus 2023 dengan barang bukti sabu-sabu seberat 15,02 gram. Selanjutnya dari pengembangan kepolisian mendatangi kediaman SM 38 tahun untuk mencari bukti tambahan pada 22 Agustus 2023 lalu. Mendapat laporan dari masyarakat bertempat TKP di Jalan Ahmad Yani, kilometer 26, Kelurahan Landasan Timur, Kecamatan Landasan Kota Banjarbaru. Terus kita mengamankan pelaku atas nama FRS alias I, di mana alamat tinggalnya Jalan Kurnia, Kelurahan Landasan Barat, Kecamatan yang anggap Kota Banjarbaru. Itu barang bukti ini 3 lembar plastik lip sebanyak 14,39 gram. Selain FR dan SM, kepolisian juga berhasil meringkus tersangka AS diduga sebagai penjaga gudang tempat penyimpanan narkoba di salah satu komplek perumahan di Kertakanyar, Kabupaten Banjar. Dari catatan kepolisian, SM tercatat sebagai residivis, pernah ditangkap dan dihukum selama 2 tahun penjara untuk kasus serupa. Dari Banjarbaru, Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, mengenai cuaca saat ini, pemerintah Kabupaten Banjar bakal fokus pada penanganan karhutla di wilayah Kecamatan Martapura Barat. Mengingat asap kebakaran di kawasan ini berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Usai rapat, Satuan Tugas Penanganan Karhutla Kabupaten Banjar bersama instansi terkait, Sekda Banjar Muhammad Hilman menyebut beberapa poin penting yang disepakati untuk penanganannya khususnya di wilayah Kecamatan Martapura Barat. Poin dimaksud diantaranya kesepakatan untuk mengairi area yang rawan karhutla dengan air irigasi riam kanan atau memompa air sungai Martapura untuk digunakan membasahi lahan. Pasalnya wilayah Martapura Barat termasuk ring 1 rawan karhutla karena asap di kawasan ini bisa berdampak terhadap penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor. Satgas juga diminta untuk menyiapkan operasional penanganan karhutla di kawasan tersebut. Dalam terkait dengan penanganan karhutla di Martapura Barat sekaligus di kawasan yang bisa berdampak ke Bandara Samsudinor. Jadi kita akan memanfaatkan dari hasil rapat, memanfaatkan sumber air dari irigasi riam kanan dan Sungai Martapura untuk membasahi lahan-lahan melalui saluran-saluran yang ada, dioptimalkan hingga kebakaran lahan di kawasan-kawasan tersebut bisa dikendalikan dengan basahnya lahan-lahan pada kawasan tersebut hingga api tidak memungkinkan untuk bisa berkobar pada kawasan. Dalam menjalankan strategi ini, Pemkab berkoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat karena kewenangan pada kawasan irigasi dan saluran berada di bawah Pemprov Kalsel dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Pemirsa, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Banjar per Juli 2023 mengalami lonjakan drastis dibanding bulan sebelumnya. Seiring dengan buruknya kualitas udara akibat kabut asap, perubahan cuaca, dan serangan virus influenza. Angka kasus infeksi saluran pernapasan akut sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan yang akhir-akhir ini masih sering terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar semakin meningkat signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, kasus ISPA bulan Januari dan Februari 2023 berjumlah 3.256 kasus. Memasuki bulan Maret menjadi 3.009 kasus dan mengalami penurunan pada bulan April 2.890 kasus. Kemudian Mei 3.099 kasus, bulan Juni 2.790 kasus, dan Juli naik signifikan menjadi 4.249 kasus. Ini seperti disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Seger yang belum bisa memastikan penyebab lonjakan ISPA tersebut. Namun diperkirakan kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap, perubahan cuaca, dan virus influenza menjadi penyebab peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Banjar. Bisa disebabkan mungkin bukan hanya karena kabut asap, tapi karena virus, karena memang virus influenza ya. Jadi memang ISPA itu sebenarnya terjadi sepanjang tahun, ya, dari Januari sampai ini. Januari sebenarnya udah, ya, karena biasanya pengaruhnya juga di daya tahan tubuh di pada musim-musim perubahan musim, ya, misalnya dari musim kemarau ke musim hujan ke musim kemarau itu biasanya terjadi peningkatan kasus ISPA. Adapun Puskesmas Sungai Tabuk menjadi wilayah yang paling banyak melaporkan kasus ISPA di Kabupaten Banjar. Guna menekan kasus ISPA, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, memakai masker, memperbanyak minum air putih, dan mengonsumsi makanan bergizi, serta monitoring evaluasi para pengelola puskesmas untuk mencari solusi penanganan ISPA. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Guna menjaga pelayanan tetap optimal kepada para pelanggan selama kemarau, PT Air Minum Banjarmasin lakukan peninjauan rutin sumber air baku di Intakes Sungai Bilu. Sementara itu pemirsa, guna memberikan pelayanan tetap optimal kepada pelanggan selama kemarau ini, PT Air Minum Banjarmasin salurkan air juga kepada pelanggan menggunakan mobil tangki. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PAM Banjarmasin Muhammad Ahdiat Senin 28 Agustus tadi. Ahdiat mengungkapkan untuk menjaga kualitas sumber air baku tetap baik, tim di lapangan terus memantau kualitas sumber air baku di intake Sungai Bilu setiap 1 jam sekali. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya intrusi air laut yang mengakibatkan tingginya kadar air garam pada sumber air baku. Bahwa mulai hari Sabtu kemarin ini ada peningkatan kadar garam ya di intake kita di Sungai Bilu. Itu ada mencapai maksimal sampai 1.300 ppm. Nah, sementara kalau standar sesuai Permenkes itu maksimal ada 250 ppm. Nah, untuk itu kami dari PAM Banjarmasin, para petugas di lapangan terus memantau setiap 1 jam sekali. Mengatasi hal tersebut, PAM Banjarmasin telah mencampur sumber air baku yang ada di intake Sungai Bilu dengan yang ada di instalasi pengolahan air 2 Pramuka agar air yang didistribusikan tetap dalam kualitas baik dan dapat dikonsumsi. Selain itu, pihak PAM Banjarmasin juga mengimbau seluruh pelanggan dapat lebih bijaksana dalam menggunakan air bersih, karena dikhawatirkan akan ada kondisi kritis sehingga tekanan distribusi akan diturunkan dan juga pengaturan kembali pola penyalurannya. Jadi salah satu tindak lanjutnya terkait dengan kondisi sekarang, karena kita air baku ada penurunan, kami akan melakukan pengaturan kembali pola distribusi. Nah, ini dalam rangka paling tidak meminimalkan dampak. Jadi supaya pelanggan tetap mendapatkan suplai air bersih walaupun memang secara debit dan tekanan ada penurunan. Tim Liputan Banjar TV.
ketahui bersama. Hal tersebut seperti diungkapkan Direktur Umum dan Pemasaran PAM Banjarmasin Sahrani Senin 28 Agustus tadi. Sahrani menyatakan mengingat adanya peningkatan kadar air garam di sumber air baku di intake Sungai Bilu, pihaknya menyiapkan 6 mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada para pelanggan. Lebih lanjut, Sahrani menjelaskan mobil tangki ini disiapkan khusus untuk para pelanggan yang terdampak selama musim kemarau. Akibat dampak yang terjadi untuk masyarakat umum yang tadi daerah-daerah ujung itu melalui koordinir ketua RT itu bisa kita gratiskan. Untuk mendapatkan layanan ini, warga bisa berkoordinasi dengan ketua rukun tetangga RT setempat untuk dilaporkan ke PAM Banjarmasin. Selain warga, layanan ini juga diberikan kepada beberapa pihak lainnya seperti rumah sakit, perhotelan, dan lainnya tergantung skala prioritas nantinya. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Kalsel. Tetaplah bersama kami.